Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Mida selaku pengasuh pondok pesantren seperti Kamar Baik Hidayah. Yang terhormat guru-guru serta jajaran pengurus dan tak lupa teman yang saya cintai dan tak lupa yang paling istimewa saudaraku yang di rumah, semoga sehat selalu dan bahagia. Saya Nisran Lulita dari kelas 12 MA Pelarban Tidak akan mempresentasikan tentang mapping saya, metodologi saya, ini dari kitab Ubudiyah bab keempat tentang jamak qasar dan sholatul ajiz. Nah, yang pertama di sini ada 3 cabang. Cabang pertama kita tentang qasar. Apa itu qasar? Qasar sendiri itu artinya meringkas. Hukum daripada qasar itu bisa menjadi 3. Ada wajib, afdol, dan jawaz. Jawaz itu boleh ketika kenapa dibilang dihukumi boleh ketika telah mencapai 84 mil atau lebih mudahnya itu 2 marhalah. Dan kalau hukum afdol itu telah mencapai afdol itu sangat dianjurkan ketika telah mencapai 3 marhalah atau lebih. Nah, hukum wajib itu bagi orang yang melaksanakan sholat ketika waktunya tidak cukup. Kemudian syarat daripada qasar. Nah, perjalanan yang dilakukan daripada seseorang itu adalah bukanlah perjalanan yang maksiat. Kemudian perjalanan itu pasti 2 marhalah. Maksudnya itu udah dipastikan pasti dia tuh jauh. Kemudian yakin beneran itu yakin untuk melakukan sholat qasar dan tujuan daripada pergian itu tujuannya itu jelas. Lanjut cabang kedua, kita menerangkan di sini tentang jamak. Jamak itu apa tuh jamak? Jamak itu sendiri artinya itu mengumpulkan dua sholat dalam dua sholat menjadi mengumpulkan di satu. Nah, yang sholat yang bisa dijamak itu duhur, asar, maghrib sama isya. Jamak sendiri bagi menjadi 2, ada jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu jamak yang sholatnya itu dilakukan pada sholat yang pertama. Jadi kan misalnya jamak duhur dan asar, maka dinamakan jamak takdim ketika sholat itu dilakukan pada sholat duhur, jamak takdim. Nah, jamak takdim juga memiliki syarat. Ketika sholat yang dilaksanakan, pengertiannya itu dilaksanakan dengan sholat yang pertama, yakni seperti duhur asar itu duhurnya, maghrib isya itu maghribnya dari maghribnya, kemudian niat, kemudian mualah. Dia itu beneran dalam perjalanan tersebut pas sholat pertama. Kemudian jamak takhir di sini itu sama seperti jamak takdim, tapi karena dia dinamakan jamak takhir karena dia dilaksanakan ketika sholat itu kedua. Jadi sholat yang di jamak yang kedua. Jadi kita jamak duhur sama asar. Jadi kita melaksanakannya pada sholat asar, maka niatnya menjadi jamak takhir seperti itu. Ada pula hukum jamak qasar bagi orang yang sakit. Nah, jamak qasar sendiri itu bagi seorang musafir atau seorang yang berpergian jauh itu qasar adalah keringanan bagi mereka yang berpergian jauh lebih dari 2 marhalah. Nah, akan tapi ini juga ada keringanan juga bagi orang sakit untuk melakukan jamak qasar tersebut yang diterangkan oleh Imam Nawawi pada kitab hasil penulisan beliau seperti itu. Nanti kita di cabang ketiga. Cabang ketiga ini ada sholatul ajiz. Apa sih sholatul ajiz? Sholatul ajiz adalah sholat keringanan pada sholat. Nah, sholat itu diajarkan untuk berdiri dalam pengertian itu adalah orang yang mampu berdiri. Jadi orang yang mampu dalam pengertian dia bisa berdiri tanpa kesusahan, tanpa merasa kesakitan atau tanpa merasa nggak bisa seperti itu. Nah, ada pula pengecualian. Ketika orang itu tidak mampu, maka sholat itu tidak hanya dianjurkan untuk berdiri. Ketika sholat itu tidak mampu, maka di sini ada namanya sholat ajiz, yaitu mengganti ketika dia tidak bisa berdiri, maka sholat bisa dilaksanakan pada sholat duduk, tidur miring, terlentang, isyarat mata atau dalam hati. Nah, sholat yang pertama itu sholat duduk. Sholat duduk itu hendaknya itu jika orang itu sakit, biasanya orang yang sholat duduk itu karena sakit, kan duduknya itu duduk iftirasi. Dengan jika lo tidak bisa duduk, maka duduk itu masih bergerak kepala dan tangannya. Dan jika tidak bisa, maka ya bisa saja dengan menundukkan kepala. Ketika ruku menundukkan, tapi tidak terlalu bawah, dan ketika sujud lebih rendah daripada ketika ruku. Kemudian yang kedua tuh tidur miring. Tidur miring itu lambung kanannya berada di sebelah utara. Jadi dia
pakai isyarah, biasanya isyarah dikit-dikit, bisa terlentang, kepalanya sedikit keangkat. Jadi kepalanya biasanya orang yang mengganti sholatnya dengan terlentang, biasanya kepalanya diberi dua bantal lebih tinggi daripada kakinya. Dan isyarah mata ini orang-orang yang isyarah mata dan di dalam hati. Ini orang-orang yang biasanya benar-benar dalam keadaan kritis dan tidak bisa meninggalkan kasur, maka dengan isyarah mata dengan misalnya Allahu Akbar, suatu ketipan, rukuk 2, sujud i'tidal 3, seperti itu. Nah, apabila nggak bisa maka di dalam hati sesuai dengan niat apa yang di dalam hati. Bahwa alam bisawab, seperti itu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan berkaitan dengan perbuatan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.